Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus Masjid Munawarah beserta jajarannya, orang tua kami, bapak ibu, hadirin hadirat alim ulama, cerdi pandang insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmat karunia-Nya dengan melafadzkan hamdalah bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, bapak ibu, hadirin hadir rahimakumullah, sebelumnya kami mohon maaf karena harusnya mengisi pada pagi hari ini Al-Mukarram Ustadz Enci Ivan Marfi Kuila ya bunda ya. Jadi malam saya di WA disuruh ke sini. Saya pun tak berani tanya balik, Ustadz kemana? Tak berani. Itu soal adab ayah bunda ya. Udah disuruh gantikan, banyak tanya katanya. Kalau saya lihat di jadwalnya di sini, itu banyak senior saya bunda. Ustadz Ridho, Rinaldo, Ustadz Dalfizar Halil, Ustadz Samsul Rizal, Ustadz Hendy Tambusai. Itu senior-senior saya semua ya bunda, guru-guru saya. Itu biasanya kalau beliau tuh tak bisa hadir, tak bisa ngisi, saya ditelepon ya bunda. Jadi kalau status pekerjaan di KTP mau ditulis status pekerjaan pengganti wirid, wah, saking banyak. Saking sering gantikan ya bunda ya. Ya Allah ya Rabbi, entah kapan jadi wirid tetap, wallah alam bisawab. Namanya pengganti tak sama dengan aslinya ya bunda ya, mohon maaf. Baik orang tua kami, bapak ibu, hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita bahas babu fadlil masyi ilal masajidi, bab yang menerangkan keutamaan pergi ke masjid. Kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Apa keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mau pergi ke masjid? Yang pertama, diberi jamuan, diberi hidangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya riwayat muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, melalui sahabat namanya An Abi Hurairah. Nama asli dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhir Ad-Dusi. Ngapa dipanggil Abu Hurairah? Abu bapak, Hurairah kucing. Kalau digabung, iya pak ya. Nggak, apa maksudnya bapak kucing ya bunda? Bukan bapak kucing betulan, nggak. Kucing tak pernah punya bapak, nggak ada artinya deh. Apa maksudnya? Ternyata ya bunda, kucing itu dalam bahasa Arab ada dua. Satu kucing yang tidak lasak, yang nurut, yang di rumah, itu namanya kitun. Makanya ada boneka Hello Kitty, artinya boneka kucing. Kemudian ada kucing yang lasak, kucing garong. Tahu kucing garong ya bunda? Betul-betul kucing nih, bukan orang jadi kucing garong, bukan. Kucing yang lasak itu bahasa Arabnya hirun. Kucing yang lasak, yang ya pokoknya nakal tuh ya bunda. Yang kecil bahasa Arabnya Hurairah. Satu ketika sahabat Abdurrahman ini pas mau pergi ke tempat Rasul dengarkan tausiah, ternyata di jalan ada kucing, kemudian diambil, dimasukkan di kantong. Pas ketemu Rasul, Abdurrahman, apa itu? Oh ini kucingnya Rasulullah. Ngerti Nabi kalau sahabat ini sayang dengan kucing, maka dipanggil Abu Hurairah. Artinya apa? Bukan bapak kucing, tapi orang yang sayang dengan kucing. Sahabat ini keistimewaannya luar biasa ya bunda. Apa di antara keistimewaannya? Sahabat ini tak pernah lupa terhadap apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Makanya tidak hanya ratusan hadis, bahkan ribuan hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ngapa bisa banyak meriwayatkan hadis sebanyak itu? Karena memang tak pernah lupa. Beda dengan kita ya Bunda. Tadi pagi itikaf, tiap hari ada kajian subuh, kurang lebih 50 menit sampai 1 jam paling lama. Kira-kira ya Bunda, Ustadz ceramah setengah jam sampai 50 menit 1 jam. Yang kita ingat berapa menit? Berapa menit ayah Bunda? Entahlah Ustadz. Kadang belum sampai rumah baru keluar masjid dah hilang ya Bunda. Allahu Akbar. Bunda, mohon maaf. Bahkan yang lebih lucu, seorang ibu-ibu pulang dengarkan kajian, sampai yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tak pernah lupa. Disebutkan kisah ini dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Para sahabatku, barang siapa di antara kalian yang membentang kain tempat aku duduk menyampaikan tausiah, menyampaikan materi, menyampaikan hadis, maka dia tak pernah lupa terhadap apa saja yang aku sampaikan. Langsung spontan sahabat Abu Hurairah dia bentangkan kainnya, kemudian diduduki oleh Rasul. Apa yang terjadi? Maka sejak saat itu sahabat Abu Hurairah tak pernah lupa terhadap apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ya Bunda, mohon maaf, kalau ingin selalu ingat apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ingin mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, ingin punya anak yang soleh-soleha, maka di antara caranya jangan lupa muliakan guru ayah Bunda. Jangan lupa muliakan ustadznya ayah Bunda. Ini sekarang banyak orang tak pandai muliakan guru, tak pandai muliakan ustadz. Ini mohon maaf, saya kadang-kadang yang paling miris kalau ngisi kajian tuh sampai di masjid tak ada satu pun nanyai, gurunya pun tak tanya. Mau datang lah, enggak lah. Mohon maaf, kalau tadi alhamdulillah tanyain sama ustadznya, ustadz penggantinya, iya siapa namanya? Bakri, S-nya SUD. Bingung dia, apa SUD? SUD itu Usuluddin, jurusan tafsir hadis. Saya senang ya Bunda, kuliah Usuluddin jurusan tafsir hadis. Ngapa gitu? Karena waktu saya kuliah dosennya macam-macam. Ada yang salafi, ada yang dua lapi, macam-macam Bunda. Ya Pak Ibu ya. Kalau yang salafi Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, yang dua lapi Dr. Fikri Mahmud, Ustaz Somad. Selalu sempat belajar ya Bunda, 2 semester. Makanya pede aja, Usuluddin sarjana usul, SUD sarjana Usuluddin. Enak ditanya, Ustaz Qori? Enggak, tapi korek saya bilang. Beda dia korek dengan korek. Kalau korek pandai ngaji, kalau korek ngerokok aja deh. Enggak canda ya Bunda. Ini mohon maaf, kadang-kadang betul paling miris datang tak ada tanyain. Nanti kalau tak kenal, bagaimana cara nyuruh ustadznya? Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh al-ustadz kepada al-ustadz disilahkan. Itu tandanya tak kenal ya Bunda. Ya Allah ya Rabbi. Tapi miris. Tapi tak usah kita bahas itu ya Bunda. Tapi yang jelas ingin dapatkan ilmu yang manfaat, barokah, jangan lupa muliakan guru, muliakan ustadznya ya Bunda. Ini mohon maaf. Pendidikan yang masih mengajarkan tata krama, sopan santun kepada guru, kepada ustadznya, kalau di Sumatera tuan guru atau buya, itu diantaranya di pondok pesantren ya Bunda. Saya ingat kali dulu sekolah di Banyuwangi Jawa Timur. Itu karena malam sekolahnya nggak cukup, maka sebagian tuh belajar di masjid. Pas lagi belajar kitab di masjid, mohon maaf, ini bukan main-main, lagi belajar. Nampak kiainya mau lewat, kurang lebih 200 meter. Apa yang kami lakukan? Berhenti belajar, udah diam, kiainya lewat, baru lanjut belajar ya Bunda. Kalau nggak berdiri, tundukkan, kiainya lewat dan kurang lebih 200 meter, 300 meter, baru lanjutkan belajar. Tapi anak sekarang gimana? Assalamualaikum Pak, halo Pak, Allahu Akbar. Salaman bukan tangan guru yang dicium, tangannya sendiri. Kan kurang ajar ya Bunda. Paham Bapak Ibu? Dia salaman sama gurunya, cium, tapi bukan tangan gurunya, tapi tangannya sendiri. Allahu Akbar. Kalau nggak taruh di telinga, ya mohon maaf. Kalau macam itu caranya, bagaimana mungkin bisa ingat apa yang disampaikan oleh gurunya? Bagaimana mungkin bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah? Yang paling miris lagi ya Bunda zaman sekarang nih, tantangan seorang guru. Ketika muridnya ribut di kelas, main-main, disuruh diam, tak mau diam, akhirnya dicubit sama gurunya. Nyubitnya bukan kuat, pelan ya Bunda, supaya diam.
tapi dibuat dramatisasi. Pulang dia ngadu kepada maknya. Akhirnya maknya datang ke sekolah bawa aparat, dibawanya polisi. Akhirnya gurunya masuk penjara. Ada nggak ya bunda? Oh ada. Ini yang murid-murid durhaka macam ini, yakinlah besok selesai kuliah susah dan nyari pekerjaan tuh ya bunda. Lamar sana ditolak, lamar sini ditolak. Apa salah satu sebabnya? Gurunya dia zolimi ayah bunda. Itulah tak bisa memuliakan gurunya, malah gurunya dipenjarakan. Beda ayah bunda dulu. Itu kalau pergi sekolah zaman bapak ibu, pergi belajar ngaji di sekolah atau tempat di musola, di masjid, main dipukul gurunya, dicubit gurunya. Kira-kira Pak Ibu kalau dipukul cubit gurunya, berani nggak ngadu sama orang tua ketika pulang? Oh tak berani, karena kita paham kalau kita ngadu malah ini makanya akhlaknya bagus ya bunda. Sekarang nih ya Allah ya Rabbi, ini mohon maaf, kalau ingin dapatkan ilmu yang manfaat barokah, muliakan guru. Di antara cara muliakan guru, kalau punya anak-anak yang masih sekolah ya bunda, bayar SPP jangan telat-telat. Wah itu hati-hati. Biasanya saya perhatikan anak-anak sekolah, saya kan guru MDA, itu yang SPP-nya telat-telat, wah itu gawat ya bunda. Jarang saya perhatikan yang belajarnya betul, disuruh diem, ribut, suruh hafalan, tak hafalan. Ternyata pas salah satu sebabnya tak pandai muliakan guru. Udahlah SPP 50.000 sebulan, nunggak 2 bulan 3 bulan. Gimana anaknya mau pintar? Ada nggak ya bunda? Oh ada ya bunda. Bukan sini apa ibu ya, tidak banyak, tapi ada lah ya bunda. Ya Allah ya Rabbi, ini mohon maaf. Yuk kita belajar muliakan guru, hormatin ustaz-ustaznya. Mudah-mudahan apa? Kita dapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kita selalu ingat apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kemudian apa hadisnya? Dari sahabat Abu Hurairah ini tentang keutamaan masjid. Kata Nabi, man goda ilal masjidi auraha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda auroha. Man barang siapa goda yang pergi pagi ilal masjidi ke masjid, auroha atau sore hari. Barang siapa yang pergi pagi atau sore ke masjid, maksudnya apakahnya pagi dan sore Ustaz? Enggak, maksudnya pagi, sore, siang, malam. Dalam rangka apa? Bisa mungkin intikaf, sholat berjamaah, dengarkan kajian, ada rapat di masjid, datang dia, gotong royong di masjid, datang dia, ada peringatan-peringatan hari besar, datang, atau mungkin kegiatan lomba-lomba di masjid, datang dia bunda. Ketika orang pergi ke masjid, ketika orang pergi ke musola, apa balasannya? A'addallahu lahu fil jannati nuzulan kulama goda auroha. Maka Allah sediakan baginya fil jannati di dalam surga nuzulan, makanan, hidangan, kulama goda auroha, ketika dia berangkat pagi atau sore. Orang mau ke masjid ayah bunda, belum sampai masjid, baru berangkat dari rumah, itu sudah Allah sediakan hidangan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin ayah bunda, kalau teori ini dipraktekkan sekarang, saya yakin masjid di Pekanbaru penuh ayah bunda. Siapa yang sholat subuh ke masjid, pulangnya bawa minyak goreng 2 liter. Penuh nggak ayah bunda masjidnya? Oh penuh ayah bunda, tapi panitia tekor ya. Tidak apa-apa ya bunda ya. Ya Allah, untuk memotivasi, untuk memakmurkan masjid. Jadi yang dimakmurkan itu tidak hanya ustadznya, jamaah pun juga dimakmurkan ayah bunda. Yang meraktekan kayak gini di Jawa itu ada bunda, saya lihat videonya. Jadi ibu-ibu yang sholat subuh ke masjid itu pulang dari pintu dikasih plastik. Buat apa plastik ini? Ternyata di belakang itu ada pasar gratis, telur, tomat, cabai, sayuran, diambil secukupnya baru pulang. Jadi yang pergi sholat subuh ke masjid tak perlu lagi pergi ke pasar, sampai rumah tinggal masak. Buat gitu setuju nggak bu? Bapak-bapak yang susah. Ini luar biasa ya bunda, tak bisa buat pasar yang segitu minyak goreng, jadilah 2 liter. Apa bu? Semangat kayaknya tuh pak, bisa dibuat program itu.
Orang tua kami, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada yang protes, Ustadz nanti nggak ikhlas Ustadz. Tak apa-apa ya Bunda, pertama nggak ikhlas datang ke masjid, tapi kelamaan seminggu kemudian sudah terasa enak dia pergi ke masjid, nanti tanpa itu pun dia tetap pergi ke masjid. Sama kayak orang puasa ya Bunda, itu yang berat kan cuman 2 hari 3 hari pertama. Sekarang masih berat nggak? Enggak. Sekarang tak sahur kuat nggak puasa? Kuat ya Bunda. Jadi awal itu yang susah, jadi motivasi ya Bunda, supaya apa? Semangat dia pergi ke masjid. Apa dalilnya? Ngamalkan hadis ini, makanannya nggak nunggu di surga, tapi di dunia sudah dapat. Ini luar biasa. Ngapa orang yang datang ke masjid itu dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah paham ya Bunda, biasanya orang itu cepat datang ketika diundang. Kapan cepat datangnya? Ketika diundang makan-makan, cepat datangnya Bunda. Contoh, ada orang meninggal, malam pertama nggak datang, malam kedua nggak datang, malam ketiga sama ya Bunda. Ini mohon maaf, sama kayak orang akikah. Ngapa cepat datang? Karena kalau datangnya lambat dagingnya habis. Makanya Bunda, orang datang ke masjid itu dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logika hadis ini seperti ini ya Bunda. Hadis ini kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi biasanya kalau baca hadis tak paham, baca syarahnya. Syarah kitab Riyadhus Shalihin ini sangat banyak. Ada Nusatul Muttaqin, ada Dalilul Falihin, ada Irsyadus Sari. Kalau saya yang punya Dalilul Falihin, apa kata pensyarahnya? Kira-kira ayah Bunda, kalau kita datang ke rumah tetangga kanan kiri, ke rumah Pak RT, Pak RW, ketua masjid, atau mungkin ke rumah saudara kita, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk Pak, masuk Bu, masuk kita, silakan duduk Pak Bu, duduk kita. Kira-kira ayah Bunda, kalau kita bertamu sudah masuk, sudah duduk, apa yang dilakukan oleh tuan rumah? Minimal mengambil air minum. Kalau ada makanan dikeluarkan, ya enggak ya Bunda? Iya. Bayangkan ya Bunda, kalau datang ke rumah manusia kita jadi jamu, diberi hidangan, apalagi datang ke masjid. Masjid ini rumah Allah. Kalau kita datang ke rumah Allah, maka Allah yang akan menjamunya ya Bunda. Masuk enggak? Masuk ya Bunda. Datang ke rumah manusia dijamu, diberi makanan, apalagi datang ke masjid, ke musola rumah Allah, maka Allah yang memberi hidangan, Allah yang memberikan jamuan. Kira-kira ayah Bunda, kalau Allah yang memberi makanan, yang memberikan jamuan, dibandingkan dengan makanan di dunia, lebih enak di surga atau di dunia? Oh, enak di surga ayah Bunda. Bedanya jauh. Kalau di surga kita pingin apa saja, kalau nggak bikin dulu, beli baru dapat. Tapi di surga enggak. Tak perlu repot-repot, tak perlu beli, tak perlu bikin. Langsung apa saja yang kita minta, langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya, Ustadz di surga ada rokok? Ada, tapi apinya ngambil di neraka. Oh, langsung kebakar ya Bunda ya. Itu kata Ustadz Somad. Ya Allah ya Rabbi, ini mohon maaf, di surga apa saja yang kita minta langsung diberi. Buah-buahan di surga dengan di dunia beda. Kalau di surga tak pakai musim, tapi di dunia pakai musim. Pingin makan buah duku, nunggu musim duku di Palembang. Sudah musim duku di Palembang langsung kita makan? Enggak, nunggu dikirim dari Palembang sampai Pekanbaru. Bisa langsung kita makan Ustadz? Enggak juga. Ngapa gitu Ustadz? Karena sebagian jamaah nunggu sekilo 10.000 baru dia beli. Ya Bunda ya, kau ngerti Ustadz, pengalaman. 15 Bu ya. 2 kilo 15, Allahu Akbar. Kalau sekilo 20.000 nunggu tahun depan. Itu di dunia. Tapi di surga enggak. Buah-buahnya tak pakai musim. Apa yang kita minta langsung diberi. Yang bikin luar biasa lagi ayah Bunda, di surga itu bahkan apa yang terbesit sama kita itu langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika kecil saya sering didongengin sama nenek saya. Saya kan orang Jawa. Nenek saya itu pandai dongeng. Apa kata nenek saya? Kri sesuk nek mlebu surga, apa wae sing mbok krentekno iku diwahi karo Gusti Allah. Orang Jawa paham ya Bunda ya, mudah-mudahan.
Baru diterjemahkan. Kata nenek saya, Kri, besok kalau masuk surga, apa saja yang terbesit dalam hatimu itu langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ya Bunda, itu sekedar dongeng. Ya cerita biasa aja Bunda. Ternyata tidak ada pembenarannya. Apa pembenarannya? Ayatnya kita hafal semua ya Bunda. Dalam surat Yasin. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yaddaun. Lahum bagi mereka fiha di dalam surga fakihatun makan makanan buah-buahan, walahum dan bagi mereka fiha di dalam surga ma yastahun apa saja yang terbesit di dalam hati. Subhanallah, begitu nikmatnya hidangan makanan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih dahsyat lagi ya Bunda, sebanyak apapun yang kita makan, sebanyak apapun yang kita minum, tak ada buang air besar, tak ada buang air kecil. Beda di dunia, banyak makan, banyak minum, tak bisa buang air besar, tak bisa buang air kecil. Sehat atau sakit? Oh sakit ya Bunda. Tak bisa buang air besar, minum dulu kolak. Tak bisa buang air kecil, prostat, kencing batu. Apa obatnya? Operasi. Kalau nggak kemana-mana pasang keteter ya Bunda. Ini mohon maaf. Itu di dunia. Tapi di surga, sebanyak apapun yang kita makan, sebanyak apapun yang kita minum, tak ada buang air besar, tak ada buang air kecil. Lalu keluarnya lewat mana Ustadz? Maka keluarnya lewat keringat. Dan keringat tersebut lebih harum daripada minyak kasturi. Subhanallah. Kalau keringat kita di dunia bagaimana? Wah, jangan ditanya ya Bunda ya. Di dunia itu keringat yang harum itu cuman keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab judulnya Muhammad Insan Kamil. Nabi Muhammad manusia yang sempurna, betul-betul sempurna ya Bunda. Apa di antara buktinya? Keringat Nabi Muhammad itu harum ya Bunda. Pas pulang ceramah, pulang berdakwah, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka sama Khadijah. Ngerti Rasul banyak keringatnya, kemudian Khadijah balik ke dapur. Kalau sekarang ngambil tisu, dulu ngambil sapu tangan, kemudian dilap keringat Rasul. Subhanallah, gitu romantisnya keluarga Rasul ya Bunda. Jadi suaminya pulang kerja itu disambut, bukan disambit, tak boleh dia. Ya Bunda ya, ini sekarang enggak, suami pulang kerja, pulang-pulang lah, tak dibukakan pintu. Malas istrinya bukakan, dia bawa kuncinya bi, nanti pulang buka sendiri. Mohon maaf. ya Bunda ya, ini mohon maaf. Ini Rasul luar biasa. Pulang berdakwah disambut sama istrinya. Ustadz pernah disambut kayak gitu saat dilap keringatnya? Tak pernah ya Bunda. Ngapa Ustadz tak pernah? Karena saya ceramah tak pernah keringetan ya Bunda. Karena sekarang masjid kipas banyak, AC banyak, itu nggak berapa AC Bunda? Mana ada pula awak keringetan? Nanti kalau panas bawa mobil, dalam mobil dah nggak keringet Bunda, tak ada. Tapi yang luar biasa keluarga Rasul seperti itu romantis. Kemudian dilap keringat Rasul, setelah dilap, kemudian sapu tangan diletakkan di dalam kamar. Apa yang terjadi? Ruangannya menjadi harum ya Bunda. Nunjukkan apa? Keringat Rasul itu harum. Memang Nabi Muhammad Insan Kamil, manusia yang sempurna. Apa buktinya lagi Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna? Istri Nabi Muhammad itu ada 11. Ketika beliau wafat tinggal 9. Dari 11 istri ini tak ada satupun yang pernah protes, yang pernah komplain kepada Nabi. Seandainya Nabi ini bukan manusia yang sempurna, saya yakin dari 11 istri ini ada yang protes, ada yang komplain. Nanti kalau sudah protes, sudah komplain, maka tetangga kanan kiri semuanya jadi tahu ya Bunda. Tapi tak ada yang protes. Menunjukkan apa? Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Coba kita bandingkan dengan kita. Bu, masih ngantuk? Ibu, suaminya ibu, istrinya berapa Bu? 1 yang ketahuan, yang enggak? Kan ada kayak gitu ya Bunda ya. Ini mohon maaf. Suami ibu, istrinya 1. Kira-kira ibu pernah protes nggak dengan suami ibu? Sering. Pasti ada ya Bunda. Tunjukkan apa? Kita bukan manusia yang sempurna. Beda Nabi Muhammad Insan Kamil,
Memang Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Istrinya 11, tak ada satupun yang protes, tak ada yang komplain. Subhanallah. Keringat Nabi pun juga harum. Memang luar biasa Nabi Muhammad. Makanya kita manggil Nabi Muhammad itu jangan Muhammad. Enggak, pakai minimal Sayyidina atau pakai Nabi. Bayangkan ya Bunda, Allah Subhanahu wa taala itu tak pernah manggil Nabi Muhammad, "Hei Muhammad," tak pernah. "Ya Muhammad," tak pernah. Pasti menggunakan kata Nabi, kalau enggak Rasul. Tapi kalau Nabi yang lain, ya Adam, ya Nuh, ya Yahya, langsung namanya sebut. Tapi Nabi Muhammad tak pernah. Itu dalam rangka apa? Ikroman, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Yang paling sering kita hafal doa sebelum azan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan Nabi. Bukan ala Muhammad, tapi alan Nabi. Makanya manggil Nabi Muhammad dengan Muhammad. Beda, sama kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu manusia insan kamil, manusia yang sempurna. Orang tua kami Bapak Ibu insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang datang ke masjid maka dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang ini ayah bunda, tidak ada alasan kita untuk tidak pergi ke masjid. Apa sebabnya? Di Pekanbaru udah mantap ayah bunda, imamnya bagus, masjidnya dingin, kamar mandinya macam hotel. Apa coba yang kurang ayah bunda? Tak ada. Tapi kalau di kampung ada ya bunda, kamar mandinya walaupun tak semua ya bunda ya, tapi masih banyak yang kayaknya belum layak ya bunda. Tapi kalau di kota, itu luar biasa, imamnya bagus-bagus, kemudian mic-nya pun bagus, kamar mandinya bersih, sehingga apa? Tidak ada alasan untuk tidak pergi ke masjid. Kalau masih juga malas, wallahu a'lam bishawab. Saya yang paling miris pernah ya bunda, sebelum Ramadan ngisi kajian di Kulim, tak usah sebutkan namanya, untuk jaga kode etik. Habis asar saat ya, siap 4:30 siap. 4:30 saya sampai tempat, tak bisa masuk ke musola. Apa sebabnya? Musolanya dikunci. Akhirnya duduk saya di teras. Gak lama kemudian datang pengurusnya. "Maaf Ustadz, lambat datang cari kunci." "Ya gak apa-apa Bu." Kemudian saya tanya, "Bu, kok musolanya dikunci?" "Iya Ustadz, kami ini zuhur sama asar tak ada sholat berjamaah." "Ngapa gitu Bu?" "Karena laki-laki semuanya kerja." Allahu Akbar. Masuk akal gak ya bunda? Kalau di kampung iyalah ya bunda, ini di perumahan, serapat itu rumah, masa tak ada laki-laki pun yang bisa ke masjid satu pun. Tapi terjadi, ya Allah ya Rabbi. Ngapa demikian? Tak ngerti keutamaan memakmurkan rumah Allah. Yang memakmurkan rumah Allah besok dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang apa? Lanjut. Oke, kita lanjut aja bunda ya. Yang kedua, apa keutamanya pergi ke masjid? Maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya riwayat Imam Muslim sama melalui sahabat dan Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man tatahhara fi baitihi," barang siapa yang bersuci mengambil air wudhu di rumahnya masing-masing, summa madha ila baitin min buyutillah, kemudian pergi ke rumah-rumah Allah dalam rangka apa? Bisa sholat berjamaah, dengarkan kajian, pokok ada kegiatan di masjid dia datang. Tapi syaratnya apa? Diawali ngambil air wudhu di rumahnya masing-masing. Ketika ngambil air wudhu di rumah, kemudian pergi ke masjid, pergi ke musola, apa balasannya? Kanas khutwatuhu, maka langkah-langkahnya, ihdaha tahutu khotiatan, langkah kaki satunya menghapuskan dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, langkah kaki satunya lagi mengangkat derajat. Makanya ya bunda, mohon maaf, kalau pergi ke masjid jalannya jangan lebar-lebar. Wah, ini sedikit ya dosanya diampuni. Jalannya sedikit. Ustaz Samsul Rizal ngajarkan kayak gini deh. Wah, sedikit. Wah, insya Allah sampai ke masjid selesai orang sholat. Ya Allah ya Rabbi. Ini mohon maaf, itu ilmu ayah bunda ya. Tetap supaya cepat sampai, datangnya lebih cepat. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak menghapuskan dosa, mengangkat derajat ya bunda. Makanya sahabat-sahabat terdahulu itu tak suka dia rumahnya dekat masjid, dia suka jauh dari masjid. Apa sebabnya? Karena semakin banyak langkahnya,
semakin banyak menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Tapi kalau kita jangan niru sahabat, rumahnya jauh dari masjid. Ngapa gitu Ustadz? Sahabat jauh dari masjid tetap datang ke masjid. Kalau kita jauh dari masjid, alamat nggak pernah, itu masalahnya Ibunda. Ya nggak Ibunda? Ini mohon maaf. Kadang dekat masjid pun belum tentu datang, apalagi jauh. Tapi sahabatnya luar biasa. Suka rumahnya jauh dari masjid. Apa sebabnya? Langkah-langkahnya menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Tapi ingat, diawali ngambil air wudhu di rumah ayah bunda. Tapi kalau ayah bunda mau pergi kemana-mana, apakah juga masuk di sini? Masuk ayah bunda. Karena hadis ini nggak khusus pergi ke masjid musola enggak. Pokok kemana saja kita pergi, ngantar anak sekolah, ngantar anak les, ngantar anak tahfiz, atau mungkin kita pergi ke tempat tetangga kanan kiri, pergi kerja. Kalau diawali ngambil air wudhu, maka langkah-langkahnya menghapuskan dosa dan juga mengangkat derajat. Kalau ayah bunda sudah ngambil wudhu, mau pergi ke masjid atau pergi kemana saja, jangan salaman suami istri. Karena kalau salaman ikut mazhab Imam Syafi'i, batal ya bunda. Yang tak batal tuh kalau ada penghalangnya. Tangan dengan tangan ini batal, dengan kulit. Tapi kalau dengan kain gini tak batal. Makanya kalau mau salaman dihalasi dengan kain supaya tak batal. Atau kuku dengan kuku ini nggak batal ya bunda. Tapi kurang kerjaan dia. Ngapa coba kayak gini? Kan itu bikinnya Sat kan? Ya Sat. Ya Allah, tapi ini mohon maaf. Jadi kalau mau salaman pakai penghalang. Atau biasanya ibu-ibu kalau suaminya pingin kerja, cium kening ibu dulu supaya tak batal, dihalasin. Kan ada kayak gitu bu ya, suaminya kalau mau pergi kerja cium kening ibu atau enggak bu? Dulu ya Ustadz, sekarang enggak lagi. Ya benar tua pak ya. Ya Allah ya Rabbi. Ini mohon maaf. Kalau yang biasa cium kening istri itu paling bagus ayah bunda. Itu katanya bisa meningkatkan imun, makin pede istrinya. Kalau mau pingin cium kening istri, caranya cium dulu keningnya, ambil wudhu baru berangkat. Karena sedekah yang paling mudah bagi seorang suami, dia mencium kening istrinya ketika mau kerja. Cium dulu. Baru pergi. Ya bunda ya. Allah Akbar. Gitu bu. Jadi bu cara mintanya gini. Pak, jangan lupa sedekah. Wah, itu sedekah yang paling mudah. Ya bu ya. Tapi ingat kalau ingin ngamalkan di sini, cium dulu, ngambil wudhu baru berangkat. Jadi kemana saja kita pergi, maka langkah-langkahnya menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kita ingat Jenderal Sudirman ayah bunda. Itu diantara amalannya yang tak pernah beliau tinggalkan. Apa amalannya? Beliau selalu mengambil air wudhu. Ketika batal ngambil wudhu, bangun tidur langsung ngambil wudhu. Orang sekarang enggak, bangun tidur bukan ngambil wudhu. Paham Bapak Ibu ya? Padahal belum saya bilang. Ini mohon maaf ya Allah ya Rabbi, tantangan zaman akhir. Saya kadang-kadang mikir ya bunda ya, kalau sempat orang sekarang itu bisa pisah dengan HP-nya 1 hari aja, itu hebat ya bunda. Bisa dia ngurangin HP-nya, saya yakin baca Qur'annya udah khatam ya bunda. Iya bu. Tapi kalau banyak megang HP itu tak khatam Qur'annya bunda. Ya Allah Rabbi, tantangan zaman sekarang. Makanya Jenderal Sudirman itu berkah ya bunda. Selalu ngambil wudhu, batal ngambil wudhu. Makanya kalau kita pergi kemana saja, di kota-kota pasti ada jalan. Apa namanya? Jalan Jenderal. Ya enggak ya bunda? Perhatikanlah, pergi kemana saja pasti ada jalan namanya Jenderal Sudirman. Apa sebabnya? Berkah. Ketika hidup rajin ngambil air wudhu. Kalau saya baca kitab Talil Muta'alim itu ada seorang ulama dalam satu malam dia pernah wudhu sampai 17 kali. Gara-gara apa? Ternyata gara-gara dia karena masuk angin, buang angin, langsung ngambil wudhu. Buang angin, ngambil wudhu. Buang angin, ngambil wudhu. Ngamalkan apa? Ngamalkan hadis ini bunda. Orang yang selalu ngambil wudhu, insya Allah hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana saja langkah-langkahnya menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Bahkan ibu-ibu perhatikanlah bu, kalau ibu masak pakai ngambil air wudhu dengan ndak, itu nanti ada bedanya ibu ndak. Saya ada tetangga ikut tarekat, tahu tarekat ya bunda ya, suluk. Suluk itu bagus.
Dia memang pertamanya bayar, kemudian kita ketika suluk itu tak kemana-mana, cuma di musola, di surau, baca Quran, nanti dibimbing, muasabah segala macam. Jadi membebaskan pikiran dunia, tak kemana-mana, pandangan terjaga ya bunda. Itu yang dimasak, padahal biasa saja bunda. Tapi kata beliau, dimakan enak ya bunda, masakannya biasa, lauknya biasa. Tapi yang dimakan, ketika makan rasanya enaknya luar biasa. Beda dengan di rumah. Kata dia, kalau sayur macam ini ya, kalau di rumah tak tersentuh. Karena yang cerita tuh ketua DPRD Kampar dengan saya. Tapi ketika di sana enak aja makannya. Tahu nggak rahasianya, Gri? Nggak tahu pak. Apa rahasianya pak? Ternyata tukang masaknya itu setiap mau masak tak pernah batal. Setiap mau masak ngambil wudhu dulu baru masak. Subhanallah. Itu orang yang sudah bisa bedakan. Tapi kalau belum, kayaknya sama aja ya bunda. Pernah dia mau masak tak ngambil wudhu, bolak-balik kentut aja malah. Tapi habis itu ngambil wudhu baru tak kentut ya bunda. Subhanallah. Hebatnya mengambil air wudhu ketika masak, masakan jadi enak. Pergi kemana saja, langkah-langkahnya menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kemudian yang ketiga, apa keutamaan pergi ke masjid? Hadis riwayat muttafaqun alaihi melalui sahabat dan Abi Musa radhiyallahu anhu. Kata Nabi, orang yang paling banyak pahalanya dalam sholat adalah orang yang paling jauh langkahnya, orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Kata Nabi, inna a'zaman nasi ajron fi sholati. Sesungguhnya orang yang paling banyak pahalanya di dalam sholat, aba'aduhum ilaiha mamshan fa aba'aduhum, yaitu orang yang paling jauh melangkah kakinya dari masjid. Semakin jauh rumahnya, semakin jauh berjalannya, maka semakin banyak pahalanya. Bapak ibu yang hadir ini ada yang dari Panam? Mana tahu ya bunda ya, ingin dengarkan kajian ke sini, ngefans sama ustadznya, itu luar biasa. Kayak dulu kajian tak somat, itu kan jamaahnya dari mana-mana. Itu semakin jauh langkahnya, subhanallah, maka semakin banyak pahalanya bunda. Kaedahnya kayak gini, al ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kesulitannya ya bunda. Orang baca Quran yang lancar dengan tak lancar itu lebih banyak orang yang tak lancar. Apa sebabnya? Satu, pahala kesulitan membaca, yang kedua pahala membacanya ya bunda. Kalau orang lancar sekali aja bunda, kali 10 selesai. Tapi orang tak lancar, oh diulang-ulang banyak pahalanya. Contoh, kalau orang lancar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sekali selesai, kali 10. Tapi kalau orang tak lancar, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ustaz tuh baca tak boleh putus-putus, satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taina kal kausar. Oh, itu semakin banyak diulang semakin banyak pahala. Tapi yang perlu diingat, janganlah seumur hidup ngulang, itu yang masalah. Ngulang seumur hidup itu tandanya belajar tak selesai ya bunda. Ditargetlah jangan sampai ngulang-ngulang seumur hidup. Jelas pahala itu sesuai dengan kesulitannya. Semakin sulit dia beramal ibadah, maka pahalanya semakin banyak. Ini luar biasa ya bunda. Semakin jauh rumah dari masjid, semakin banyak langkahnya, maka semakin banyak pahalanya. Kalau rumah kami dekat masjid, gimana Pak Ustadz? Supaya dapat besar pahalanya, datangnya cepat ya bunda. Yang jauh dia berjalan dengan kakinya, yang dekat dia cepat datang ke masjid. Sebelum azan sudah datang ke masjid. Wah. Apalagi ustadznya belum bangunkan, Ustadz bangun, wah itu pahalanya banyak ya bunda. Tapi bangunkannya cukup diketok, tok tok tok, Assalamualaikum Ustadz bangun. Karena ada tempat saya dulu ya bunda, orang tua kalau bangunkan gorim yang lambat itu luar biasa. Udah hidupkan mic-nya, Ustadz bangun katanya. Oh itu kacau ya bunda, bikin malu orang satu kampung. Pasang bangkunya pakai mic, la ilaha illallah, tak punya adab ya bunda ya. Udah itu yang ketiga. Jadi semakin jauh jalan kakinya, semakin banyak pahalanya. Yang keempat, maka mendapatkan cahaya yang sempurna besok di akhirat. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Basyiru al-masyaina fi zulmi
ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamati rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Kata Nabi, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di dalam waktu kegelapan. Apa kabar gembiranya? Bin nuri, dengan nur, cahaya, atami, yang sempurna, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Orang yang pergi ke masjid walaupun dalam keadaan gelap tetap dia pergi ke masjid, bunda. Orang yang rajin ke masjid maka besok di akhirat mendapatkan nur, cahaya yang sempurna. Cahaya itu penting, bunda. Kita di dunia ini, contoh pagi ini, ngapa kita nyaman dengan sholat berjamaah, dengarkan kajian? Karena ada cahaya, ya bunda. Besok kalau pengen nyaman juga di akhirat dari kiamat, jangan lupa kita juga butuh cahaya, bunda. Orang yang rajin ke masjid itu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak orang yang rajin ngambil wudhu, ayah bunda, itu besok di akhirat maka anggota tubuhnya yang dibasuh semuanya bersinar, ayah bunda. Apa kata Nabi? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurral muhajjalin. Besok umatku tuh dipanggil di hari kiamat dalam keadaan gurral muhajjalin. Wajahnya bersinar, anggota tubuh yang kena wudu itu bersinar. Min asaril wudu, gara-gara bekas mengambil air wudu. Faman istata minkum ayutila gurasu falyafal. Barang siapa yang cahayanya pingin disempurnakan, pingin dibanyakan, maka lakukanlah. Apa maksudnya Ustaz? Gini ya bunda, kita kalau wudu, kalau basuh tangan itu rukunnya kan cuma sampai siku-siku. Kalau pingin cahayanya besok banyak, jangan cuma sampai siku-siku, lebihkan ya bunda. Supaya apa? Cahayanya banyak. Orang kalau basuh kepala sedikit kan boleh bunda, ini udah sah 3 kali. Tapi kalau pingin cahaya banyak, jangan sedikit, banyak kan. Karena kalau sedikit basuhnya bisa macam kunang-kunang, tak jelas ya. Ya bunda, untuk membedakan umat Nabi dengan umat Nabi yang lain, itu gural muhajjalin, anggota tubuhnya bersinar. Jadi besok tuh ya bunda, untuk membedakan Nabi Muhammad tuh mana umatnya, mana umat lain tuh gampang. Apa tandanya? Kalau anggota tubuhnya bersinar, itu tandanya umat Nabi. Gara-gara apa? Mengambil air wudu. Tapi kalau basuhnya sedikit, tak jelas ya, itu umat Nabi atau bukan. Makanya banyak ada bunda. Apalagi di Pekanbaru air banyak, kecuali tempat air yang sedikit, hemat gak apa-apa ya bunda. Tempat kita air banyak, masa baca sedikit aja. Nanti kalau macam kunang-kunang baru tahu ya bunda ya. Ustaz bercanda, hendak yang bilang tuh kayak Haji Haudin Nur Salih yang terkenal Gus Baha. Enggak usah berani bunda. Kalau enggak benar nih saya goyak bercanda kayak gitu. Ya Allah ya Rabbi, orang tua kami apa ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang pergi ke masjid itu mendapatkan cahaya yang sempurna. Orang yang rajin ngambil wudhu itu juga wajahnya bersinar. Jangankan besok di akhirat ya bunda, di dunia orang yang rajin ngambil wudhu dengan enggak itu beda. Orang yang rajin ngambil wudhu itu wajahnya lebih bersinar. Kalau bahasa sekarang lebih glowing ya bunda, walaupun tanpa pakai MS Glow. Nggak percaya kita tanya ustadz kita, imam kita, Ustadz ada pakai MS Glow Ustadz? Ada nggak Ustadz? Oh tak ada bunda. Tapi ngapa wajahnya bersih, rajin ngambil wudhu? Ibu-ibu yang mukanya mohon maaf wajah-wajah Sakratul Maut itu kan luar biasa ya bunda. Canda bu ya, canda. Itu kata Ustaz Das'ad Latif itu. Ibu-ibu dulu waktu muda ada pakai MS Glow bu? Mana ada? Ibu-ibu paling pakai bedak pipa ya nggak bu? Iya. Tapi ngapa wajahnya bersinar bersih? Salah satu sebabnya rajin mengambil air wudhu ya bunda. Orang Afrika itu kan kulitnya cuma 2, kalau nggak hitam legam. Tapi ngapa ada yang wajahnya bersih? Karena rajin mengambil air wudhu. Itu di dunia, apalagi besok di akhirat. Tapi orang yang tak pernah ngambil wudhu itu tak ada pancaran ya bunda. Nurnya itu tak ada. Cuman putih sama make up, MS Glow, Miss Glam segala macam ya bunda ya. Kita pingin yang betul-betul bersinar dunia akhirat. Bagaimana caranya? Ngambil air wudhu. Makanya bapak ibu kalau punya anak, Pak belikan saya MS Glow, tak perlu pakai MS Glow. Jadi cukup rajin ngambil wudhu. Wah itu keren ya bunda. Insya Allah wajahnya juga bersinar. Dah yang terakhir, apa keutamaan pergi ke masjid? Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini hasan sahih melalui sahabat An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda,
Iza ra'aitum ar-rajula ya'tadu al-masajida fasyhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat orang yang membiasakan pergi ke masjid, fasyhadu maka saksikanlah lahu bil iman, lahu kepadanya bil iman, orang beriman. Kalau ada orang yang rajin ke masjid, yakinlah bunda, pastikan dia adalah orang yang beriman dan imannya itu sedang naik ayah bunda. Kan alat pengukur iman itu tak ada ya bunda. Ada alat pengukur iman? Tak ada. Dan kita berdoa mudah-mudahan jangan sampai ditemukan alat pengukur iman ya bunda. Karena kalau ditemukan kacau, dipasang di pintu. Asal bunyi tak ada iman. Kalau nggak bunyi ada imannya. Oh kacau ya bunda. Tak ada orang ke masjid. Takut nanti ketahuan nggak punya iman. Sama kayak saya dulu kuliah minjem buku. Itu kalau dia minjemnya lapor, dia nggak bunyi pintunya. Tapi kalau dia minjem nggak bilang-bilang, masukkan tas, tidit, itu tandanya nggak minjem, nggak lapor ya bunda. Kalau ditemukan alat iman, oh kacau ya bunda. Tapi kita bisa lihat orang itu beriman atau enggak ya bunda, imannya naik atau enggak. Kalau rajin dia ke masjid, yakinlah imannya sedang naik ya bunda. Subuh jam 5, jam 4 dah datang dia bunda. Sampai masjid kok belum buka, balik lagi. Ternyata jam dia kecepatan. Itu masalah ya bunda. Tapi jelas rajin ke masjid itu orang beriman, imannya sedang naik. Tapi kalau pas lagi imannya turun, subuh jam 5, setengah 6 sampai ke masjid, itu imannya lagi turun. Kan kita paham ya bunda, iman yang selalu stabil iman malaikat, yang selalu naik iman para nabi, yang kadang naik kadang nurun iman manusia. Cuman masalahnya iman kita banyak naik atau banyak turun. Kadang naik kadang turun. Banyak naiknya alhamdulillah. Apa tandanya naik? Kalau rajin ke masjid. Karena yang meramaikan masjid itu hanya orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan rumah-rumah Allah adalah orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia mau mendirikan salat, menunaikan zakat. Jadi kalau tak beriman, tak mungkin memakmurkan rumah Allah. Jadi untuk tahu imannya naik atau turun, lihat. Kalau rajin ke masjid, imannya sedang naik. Apalagi tandanya kalau orang itu iman lagi naik, rajin baca Quran ya bunda. Kata Nabi, kalau ada orang yang rajin baca Quran, maka saksikanlah kalau dia orang beriman. Kalau pas iman naik, baca satu lembar, subhanallah, setengah jam satu juz, santai aja bunda. Tapi kalau iman lagi turun, baca satu lembar, datang mengantuk, itu tandanya imannya lagi turun. Makanya kita ketika baca Quran, jangan lupa baca ta'awud, baca perlindungan. Supaya apa? Kalau kita baca Quran tak diganggu oleh setan, akhirnya ngajinya bisa tahan lama. Tapi kalau enggak, wallah lebih sawab. Kalau udah digoda sama setan, baru ngaji satu halaman datang mengantuk, satu halaman datang mengantuk. Herannya baca Quran datang mengantuk, ganti megang HP hilang ngantuknya. Itu masalahnya bunda. Iya enggak ya bunda? Kok bisa kayak gitu ya? Ya Allah ya Rabbi. Tapi mudah-mudahan ini masih ada waktu, kurang lebih 6 menit. Oh, 6. Enggak, maksud saya orang lebih lebaran kurang lebih 10 hari lagi. Udah tanda-tanda Pak Ibu. Tanda Pak. Ada 10 hari lagi bagi yang belum khatam Quran, silakan khatam Qurannya ya bunda. Jangan sampai bulan suci Ramadan tak menghatamkan Al-Quran. Minimal sekali jadilah ya bunda. Ustadz kami sibuk, tak sempat baca Quran pagi sore siang malam kerja. Bagi orang yang beralasan sibuk, kita ingatkan kisah Imam Syafi'i. Ini sering disampaikan, saya baca dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Apa kata pengarangnya? Karena Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi syahr Ramadan sittina maratan. Imam Syafi'i kalau mengkhatamkan Quran di bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali. Berarti 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Kira-kira ya bunda, kita dengan Imam Syafi'i lebih sibuk kita atau Imam Syafi'i? Oh, beliau sibuk, cuma sibuknya untuk Quran. Kita sibuk, tapi sibuknya untuk
Untuk dunia ya Bunda. Ini mohon maaf, termasuk kami Ustadz ini. Gimana mau khatam Quran? Bulan Ramadan itu pula sepadat-padatnya jadwal. Itu. Tadi pagi udah ngisi iktikaf. Sambung lagi habis subuh. Sampai rumah udah tinggal tidur. Ya Allah Rabbi, tapi mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk bisa selalu makmurkan rumah Allah, bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kalau ada mau tanya kurang lebih 3 menit lagi, silakan ya Bunda. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak PR. Yang depan dulu Bu ya, silakan. Oh ya. Oh ya. Gini, hadis itu artinya kan ma'udipa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi min qaulin perkataan, au fi'lin perbuatan, au takrin atau ketetapan. Yang perkataan Nabi itu namanya hadis Nabi. Kalau perkataan Allah di dalam hadis itu namanya hadis qudsi. Makanya ada tanda-tandanya qala Allah Ta'ala, qala Rabbu Azza wa Jalla. Nah, salah kata tanda-tandanya Allah berkata yang di dalam hadis itu namanya hadis qudsi. Sama perkataan Allah kayak Al-Qur'an. Cuman bedanya Al-Qur'an bisa dibaca dalam sholat, kalau hadis qudsi tak bisa dibaca dalam sholat. Jadi bedakan hadis biasa dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu perkataan Allah, cuman melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu aja Pak ya. Oke, Ibu tadi yang satu orang, silakan. Iya Bu. Enggak Bu, kita kalau asal batal, kalau batalnya kentut tak perlu istinja. Tapi kalau ibu yang kecil ya istinja Bu ya. Apalagi yang besar harus istinja deh Bu, kalau enggak bahaya dia. Yang penting ambil wudhu. Ya kalau kita dalam keadaan bersih, cuman kentut buang angin, langsung ambil wudhu. Tapi kalau buang angin besar baru istinja, gitu Bu ya. Oke. Dah cukup dengan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.